Anda sedang nunggu pesawat di airport, lagi nunggu kereta di stasiun kereta, tiba-tiba tayangan TV, stand up komedi, pelawaknya ngelawak, ya kan? Lawakannya biasanya merasa nggak sempurna kalau nggak ada ngocol tentang agama, ya kan? Terus Anda ikut nikmati, batal iman Anda. Sama sama dia. Ada si manusia berani bertanya, mana yang lebih hebat jasanya, Nabi Muhammad apa Soekarno? Bayangkan, Pak. Anda pikir itu kalimat sederhana? Itu bukan kalimat sederhana, Pak. Tiba-tiba di neraka muncullah si iblis, biang keroknya setan. Dia tampil, dia menyampaikan khutbah. Bagaimana khutbahnya? Hayya 'alal falah. Nah, jadi slide tadi menggambarkan pengelompokan manusia berdasarkan loyalitasnya, kesetiaannya. Ahlul haq hizbullah, setianya kepada petunjuk Allah Ta'ala. Sedangkan ahlul batil hizbus syaitan, setianya kepada ajakan iblis yang penuh tipuan itu. Dan tipuannya iblis ini baru benar-benar mereka sadari ketika sudah terlambat, yaitu ketika sudah di neraka, di mana Allah abadikan bahwa iblis nanti di neraka bakal nyampein khutbah, ya, tentang hakikat kerja dia waktu di dunia, ya. Jadi dikatakan oleh Allah Ta'ala, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, berkatalah syaitan tatkala perkara hisab sudah selesai. Perkara hisab maksudnya perkara perhitungan amal, sehingga manusia sudah jelas yang masuk surga, yang masuk neraka. Termasuk yang masuk surga adalah mereka-mereka yang tadinya sempat masuk neraka dulu dari kalangan orang beriman, tapi karena dosanya nggak selesai di dunia, harus dibakar di akhirat, tetapi sampai waktu tertentu udah selesai pembakarannya, pindah ke surga. Udah selesai nih semua. Tiba-tiba di neraka muncullah si iblis, biang keroknya setan. Dia tampil, dia menyampaikan khutbah. Bagaimana khutbahnya? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan aku juga telah menjanjikan sesuatu kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Di situ baru dia ngomong terang-terangan, ya. Terus apa kata dia selanjutnya? Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian waktu di dunia dulu. Jadi Anda harus sadar, Pak. Iblis, pasukan setan itu nggak punya kuasa atas kita, Pak. Mereka nggak punya kuasa atas kita. Bahkan ada ayat dalam surat An-Nisa yang mengatakan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi apa yang mereka lakukan? Si iblis bilang, melainkan sekedar aku menyeru. Yang aku lakukan itu cuma menyeru, cuma ngebisikin, cuma ngajak, cuma ngundang. Masalahnya kamu lalu mematuhi ajakanku, bisikanku, undanganku itu. Fala talumuni walumu anfusakum, maka jangan kalian cerca aku. Lo jangan nyalain gue, salahin diri lo sendiri, gitu. Ya kan? Kira-kira penghuni neraka mendengar khutbah iblis ini apa perasaan mereka? Makin apa? Makin apa? Makin menyesal. Wah, ditipu nih kita. Gitu. Ya kan? Dan penyesalan di situ sudah nggak ada gunanya. Tapi jangan salah, Pak, penyesalan itu dalam ajaran Islam sangat penting. Asalkan apa? Asalkan penyesalan itu diiringi dengan masih ada waktu untuk merubah diri. Karena penyesalan adalah salah satu pilar utama taubatan nasuha. Taubat yang sesungguhnya itu salah satu pilar utamanya ada penyesalan, Pak. Ya. Cuma penyesalan itu kalau terlambat udah di neraka nggak ada gunanya. Atau penyesalan di dunia tetapi ketika sudah nafas di kerongkongan sini, ya kan, nggak ada gunanya. Kayak Firaun kan menjelang matinya di Laut Merah itu, nafasnya udah sampai sini, dia bilang apa? Aku sekarang beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Telat. Itu, too late. Ya. Kalau mau nyesel tuh sekarang, jangan nanti-nanti. Nah, jadi kemudian dia katakan apa lagi? Oleh sebab itu janganlah kalian cerca aku, cercalah diri kalian sendiri, ya. Terus selanjutnya dia katakan apa lagi? Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian di neraka ini, dan kalian sekali-kali nggak usah nolong-nolong aku, gitu. Dia udah tahu kok dia ujung akhirnya neraka, ya. Dia nggak perlu nyari-nyari pertolongan lagi, gitu.
Tapi juga kalian jangan nyari pertolongan dari aku, kata dia. Terus apa kata dia? Ini yang lebih menyakitkan lagi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku tidak pernah membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah Ta'ala. Jadi dengan kata lain, iblis itu ngerti, Pak, bahwa syirik itu batil. Dia tahu itu. Makanya sekali-kali jangan kita nganggap orang tuh baik dan benar hanya semata-mata berdasarkan ilmunya. Gak cukup. Karena kalau sekedar ilmu, Pak, iblis tahu syirik itu batil. Makanya alhamdulillah ada sebuah doa yang sedemikian istimewanya. Doa ini sebagian besar umat Islam menyangka ini doa bikinan Nabi Muhammad SAW, padahal tidak, ini bikinan seorang ulama besar, Imam Syafi'i rahimahullah. Terkenal sekali doa itu dan memang penting doa itu. Doanya apa? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar itu benar dan beri kami rezeki untuk bisa mengikutinya. Itu penting, Pak, bagian terakhirnya itu. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkan pada kami yang batil itu batil dan beri kami rezeki bisa menjauhinya. Karena kalau sekedar tahu yang benar itu benar, Pak, di muka bumi ini banyak yang tahu, Pak. Tetapi apa otomatis mereka mau berpihak pada yang benar? Enggak. Sekedar tahu yang batil itu batil banyak, Pak. Tetapi apa benar dia mau jauh-jauh dari yang batil? Oh enggak, Pak. Dia dekat-dekat sama yang batil itu. Dia merasa dengan dekat-dekat dia dapat banyak keuntungan duniawi. Jangan Anda pikir mereka-mereka yang mendukung penguasa batil itu pasti tahu bahwa penguasa batil itu ya benar gitu. Tidak. Mereka tahu dia batil. Tapi kenapa dia dekat? Karena ada keuntungannya, ada kepentingannya. Gitu. Dan dia nggak punya kesanggupan menjauh-jauh dari kepentingan itu. Dia merasa perlu dengan kepentingan itu terpenuhi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, iblis dan bala tentaranya sudah bertekad, ya, dan tekadnya itu kuat sekali. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, benar-benar akan kuhalang-halangi mereka umat manusia dari jalan engkau yang lurus. Kemudian akan aku datangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selama 1342 tahun Hijriah umat Islam memegang tampuk kepemimpinan dunia. Selama itu umat manusia hidup dalam cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberkahan yang dihasilkan oleh sistem iman tauhid yang dikelola oleh kaum beriman. Namun begitu Allah mencabut hak kepemimpinan umat Islam, maka Allah izinkan kaum kafir memimpin dunia. Belum sampai 100 tahun kerusakan dan kesesatan yang ditimbulkannya begitu dahsyat. Umat manusia dipaksa hidup dalam kegelapan laksana malam yang gelap gulita, ya. Dan lengkapnya hadisnya seperti ini. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang masih beriman, sore harinya kafir. Di sore hari seseorang masih mukmin, paginya kafir. Kenapa? Dia rela menjual agamanya demi barang kenikmatan dunia. Jadi yang mengerikannya adalah sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada sekarang ini, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus dalam dosa-dosa kecil, bahkan bukan dosa-dosa besar, melainkan dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Inilah puncak kegelapan babak keempat ini, ya. Jadi yang bikin suasana menjadi lebih rumit sekarang ini adalah kita ditawarkan berbagai pilihan dosa yang kelasnya bukan dosa kecil lagi, Pak. Bahkan bukan dosa besar, tapi dosa yang sampai ke tingkat membatalkan iman kita, ya. Dan salah satu contoh dosa macam ini yang makin hari makin merebak adalah dosa istihza'u biddin, mengolok-olok agama, ya. Setuju nggak Anda hari ini mengolok-olok agama gampang ditemukan? Ya, coba video yang kemarin, Pak. Ada si manusia berani bertanya, mana yang lebih hebat jasanya, Nabi Muhammad apa Soekarno? Bayangkan, Pak. Anda pikir itu kalimat sederhana? Itu bukan kalimat sederhana, Pak. Anda tahu siapa Nabi Muhammad SAW? Dialah manusia yang nanti ketika ngetok pintu surga, malaikat nanya, siapa itu? Muhammad bin Abdullah. Aku diperintahkan Allah tidak boleh buka pintu ini sebelum engkau yang masuk pertama kali. Terus yang kayak gini mau dibandingin orang lain, Pak? Enggak pada tempatnya. Ini mengolok-olok agama.
Ya. Ini bukan perkara sederhana. Ya. Orang itu yang mengucapkan pertanyaan itu pada hakikatnya sudah batal imannya. Batal imannya, Pak. Ya. Anda sedang nunggu pesawat di airport, lagi nunggu kereta di stasiun kereta, tiba-tiba tayangan TV, stand up komedi, pelawaknya ngelawak, ya kan? Lawakannya biasanya merasa nggak sempurna kalau nggak ada ngocol tentang agama, ya kan? Terus Anda ikut nikmati, batal iman Anda. Sama sama dia. Begitu bunyi ayatnya. Silakan catat An-Nisa 140. Kalau kalian tidak pindah topik, ya kan? Kalian tetap duduk di situ dengerin, ya kan? Maka dosa kalian sama seperti dosa pelakunya. Nah, kira-kira hari ini orang yang seperti ini sedikit apa banyak, Pak? Banyak. Makanya serem, Pak. Ini sistem Dajjal ini mengerikan, Pak. Ini sistem yang sudah membuat bentuk-bentuk dosa yang membatalkan iman itu udah kayak sehari-hari kayak kacang goreng gitu loh, Pak. Ya. Terus kita merasa tenang-tenang saja, Pak. Ini mengerikan, Pak. Jangan-jangan kita pernah terlibat dalam dosa-dosa pembatal keimanan yang selain daripada itu. Mungkin yang itu kita nggak terlibat, tapi dalam yang lainnya mungkin pernah kita terlibat. Ya, contohnya lah, faham pluralisme. Ya kan, faham mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ini juga ucapan seperti ini membatalkan iman, Pak. Karena Allah tidak pernah mengeluarkan ayat yang bunyinya Allah ridha pada semua agama. Enggak, Allah ridha cuma pada satu, al-Islam ini. Yang berarti maknanya apa? Islam lah dinul haq, agama yang benar. Bukan agama paling benar, Pak, Islam. Islam itu agama yang benar. Berarti agama lain apa, Pak? Enggak benar. Cuman kita nggak perlu sombong gitu di tengah umat manusia gitu mengatakan saya benar. Kita bukan Islam, Pak, kita Muslim. Muslim kadang bisa benar, kadang bisa salah, Pak. Tolong bedakan Muslim dengan Islam. Kalau Islam itu dinullah, nggak ada yang bisa mengalahkan dinullah. Kalau Muslim itu manusia bisa dikalahkan, bisa mati, bisa selesai tamat riwayatnya. Tapi kalau Islam nggak ada tamat riwayatnya, Pak. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sistem Dajjal telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari dinnya. Karena kehidupan tidak lagi diarahkan untuk mengejar ridha Allah, melainkan menuju penyambutan Rabb palsu namanya Dajjal. Dan Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 217 menyingkap kelakuan mereka yang ngelola sistem dunia hari ini, yaitu orang-orang kafir harbi, kafir yang memerangi Islam dan umat Islam. Apa kata Allah? وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ مِنِ اسْتَطَاعُوا. Mereka, orang-orang kafir harbi itu, tidak henti-hentinya 24 hours a day, 7 days a week, 12 months a year, ya kan? Terus menerus memerangi kalian sampai apa? Sampai mereka bisa memurtadkan kalian dari agama kalian kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Gitu. Jadi mereka udah nguasain dunia, Pak. Sementara watak mereka kayak gitu. Terus Anda berharap bahwa dunia ini hari ini bisa menawarkan kebaikan bagi kita. Terus kita dengan ringannya ikut aja deh sistem yang ada. Hey, come on. Ini sistem Dajjal, Pak. Dajjalnya belum muncul tapi sistemnya sudah ada. Maka sistem ini kelakuannya kayak Dajjal. Nawarin apa? Nawarin surga. Tapi surga yang hakikatnya mengajak pada nerakanya Allah. Nawarin, ngancam dengan neraka, tapi neraka itu justru hakikatnya menuju kita, ngajak kita ke surga Allah. Kita diancam nih dengan tuduhan radikalis, ya kan, teroris. Tapi kalau kita konsisten menjalankan Islam dan makin dituduh, ya kan, sebenarnya kita sedang menuju keridhaan Allah. Hayya 'alal falah.